Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini kakak mau membahas soal kimia UTBK 2021 dan semoga video ini membantu adik-adik dalam persiapan menuju ujian. Dan bagi adik-adik yang belum ujian, tetap semangat ya, tetap optimis. Gunakan waktu yang tersedia ini dengan semaksimal mungkin biar kalian mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke, untuk soal yang pertama, ini merupakan orbital hibrida yang digunakan oleh atom B dengan nomor atom 5 untuk berikatan pada molekul BF3 adalah. Oke, ini pasti kita menggunakan hibridisasi ya. Jadi caranya adik-adik tulis dulu konfigurasi elektronnya dari atom pusat. Antara BF3 ini sebagai atom pusat di sini itu adalah B, yaitu boron ya, yang ini. Oke, atom B ini ya, dia memiliki nomor atomnya 5. Sehingga kalau kita tulis konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Nah, karena dia 5 ya, di sini 2 tambah 2 4 tambah 1 ada 5. Nah, kita bisa melihat bahwa elektron valensinya terletak di sekulit S sama sekulit P. Jadi, kalau kita bikin orbitalnya, S itu kan satu kotak ya, yang terdiri dari 2 elektron. Jadi, kalau P itu ada, orbitalnya ada 3 dan elektronnya cuma 1. Oke. Nah, karena si BF3 itu ada 3 atom F, berarti dia akan masuk 3 atom F. Nah, karena di sini masuknya cuma 1 ya, ibaratnya di sini dia harus berpasangan semua. Tetapi di sini tuh dia cuma masuk 1, berarti kita harus menghibridisasikan sekulit S ini ke sini gitu. Sehingga dia berpindah, sehingga di sininya 1. Nah, ini orbital P ya. Berarti di sininya awalnya kosong dong, karena dia udah berpindah. Nah, karena si F mau masuk adalah 3 atom F, berarti dia kita pasangkan. Berarti masuk dia di sini F, di sini masuk 1, di sini 1, di sini 1. Berarti di 3 1, 2, 3. Berarti dia karena orbital P itu hanya 2 yang terisi penuh, berarti dia sp2. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, gampang ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini kita mencari jari-jari atom. Nah, untuk mencari jari-jari atom, adik-adik harus tulis dulu konfigurasi masing-masingnya. Kebetulan di sini tuh dia nomor atom paling besar 19, berarti kita pakai berdasarkan kulit aja ya. 2, 8, 18, 32. Jadi kita pakai yang itu aja. Nah, sekarang kita tulis oksigen. Oksigen itu 8, berarti ini tuh 2 dan 6. 2 dan 6. Lalu 11 Na yaitu 2, 8, 1. 17 Cl yaitu 2, 8, 7 dan 19 K yaitu 2, 8, 8, 1. Nah, semuanya 19 ya. Oke, berarti kita udah bisa lihat nih kira-kira ada terletak mana. Ini golongan 6A, 1A, 7A, dan 1A. Nah, kita urutkan ya. Ternyata di sini nih, ini periodenya periode 2, ini periodenya 3. Artinya dia ada 3 kulit, 1, 2, 3. Ini juga periode 3, ini periodenya 4. Nah, kalau di dalam tabel periode kita anggaplah ini periode pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, kalau kita urutkan dia golongan 1A. Ini 1A. Oke, ini kita anggap golongan 6A. Ini 7A. Kalau dia golongan 1A yang ini ya periodenya 3, berarti dia terletak di sini, baris ketiga ini, yaitu unsur Na. Nah, kalau dia Cl, dia periode ketiga dan golongan 7A, terletak di sini.
Kalau 1A periode keempat ini K yang taruh di sini. Lalu oksigennya periode golongan ke-6, periode kedua berarti di sini oksigennya. Kita tahu ya dari atas ke bawah itu dia jadi atom makin besar, dari kiri ke kanan dia jadi atom semakin kecil. Nah, kalau urutan jadi atomnya yang paling benar itu adalah yang mana? Berarti K dulu ya, berarti dia jadi atom K ya, K besar dari, nah kalau K udah selesai berarti dari kiri ke kanan kan Na yang besar, berarti Na dulu, habis Na baru Cl, dan terakhir itu kan kalau dari atas ke bawah semakin besar berarti ini yang dong yang paling atasnya ya, berarti ini yang paling kecil. Nah, jadi jawaban yang benar adalah option B. Oke, bisa ya adik? Oke, untuk soal berikutnya, jika unsur X, 6X, dan 9Y berikatan, maka pernyataan yang benar adalah, oke kita tulis dulu, X-nya 6, Y-nya 9. Kalau X-nya 6 berarti konfigurasinya 2 dan 4, ini 2 dan 7, berarti ini menangkap 1 elektron, ini 4 elektron, sehingga bisa kita kali silang, ini kali 1, ini kali 4. Jadi perhatikan adalah elektronnya. Berarti senyawa yang terbentuk itu adalah XY4 ya. X-nya 1, Y-nya dikali 4, XY4. Jadi ini udah pasti salah. Oke, kalau kita bentuk XY4. Nah, di sini kita bisa melihat kepolarannya. X-nya kan elektron tadi adalah 4 ya. Jadi di atom pusat elektronnya itu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan Y-nya ya, Y-nya di sini 9, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti di sini tuh dia membentuk aturan oktet dan oktet. Jadi dia itu bersifat nonpolar karena atom pusat ini semuanya berikatan kan, tidak ada elektron bebasnya. Berarti ini juga salah. Senyawa yang dibentuk mengikuti kaidah oktet. Iya, benar. Terus terdapat satu pasang elektron bebas di sekitar atom pusat juga tidak ada. Molekul yang terbentuk memiliki hibridisasi sp2. Kalau kita buktikan sp2 berarti X itu 6, 1s2, 2s2, 2p2 ya, karena di 6 ini ada 2 elektron. Kalau di p tadi kan ada 2 elektron. Nah, kalau Y itu bakalan masuk 4 atom Y, berarti ini pindah ke sini dong, ya kan? Nah, pindah ke sini. Ini habis, dan kalau misal pun masuk atom si Y-nya 4, berarti dia pindah di sininya 1. Masuk di sini 1 ya. Ini tadi tuh udah ada ya. 1, 2, 3, 4. Tujuan kita memasangkan satu-satu biar dia berpasangan. Berarti ini harusnya sp3 karena dia ada 3 kotak si P. Ini kan S nih. Ini P. Makanya ini juga salah. Jadi jawaban benar adalah option C. Oke, next soal berikut. Oke, di sini ada 10 liter gas NOx yang terurai menjadi persamaan NXOY menghasilkan NO tambah O2. Jadi kita tulis dulu NXOY menghasilkan NO ditambah dengan O2. Katanya di sini 10 liter, di sini juga 10 liter, di sini 5 liter. Nah, berarti ya kita bikin kalau di sini 10 sama 5, berarti koefisien di sini tuh adalah 10, di sininya juga 10 dong, di sini juga 5. Kenapa? Karena perbandingan koefisien itu akan sama dengan volume menurut hukum Gay-Lussac. Nah, sehingga kalau di kanan ada N-nya 10, berarti di sininya juga ada 10 ya. Oke. Dan oksigen di sini tuh 10 ditambah dengan 5 kali 2 10. Berarti 10 tambah 10 20. Berarti senyawa di sini yang terbentuk itu adalah N
NO2 ya, karena kan N-nya 10 udah sama ini tadi kan, berarti ini berarti otomatis X di sini tuh 1 sudah. Terus oksigen di sini tuh 10 tambah 5 kali 2 10 berarti 20. Taruh di sini 2 karena nanti ini kan sama dengan 10 N, oksigennya 20 oksigen gitu, dekatin ke sini. Di senyawanya adalah NO2. Next, soal berikutnya. Nah, ini urea pada pupuk sintesis dengan rumus molekul NO2 2 kali Mr60. Jika salah satu pabrik urea di Indonesia dapat menghasilkan 12.000 ton, maka gas nitrogen yang diambil di udara untuk sintesis urea adalah, jadi ini rumusnya pakai perbandingan ya. Massa dari nitrogen yaitu AR nitrogen dibagi dengan MR dari CO NH2 2 kali dikali dengan massa dari CONH2 2 kali. Nah, AR nitrogen di sini kan terlibat ada 2 atau berarti ini dikali 2. Berarti AR nitrogen itu kan AR-nya 14 dikali 2. Lalu MR-nya dikali soal 60 dan dikali massanya 12.000. Oke, berarti ini bisa kita coret. 12 bagi 6 ini coret dapat 2, berarti ini 200. Berarti 14 kali 2 28 dikali dengan 200 adalah 56. Berarti 5.600 ton. Jadi jawabannya adalah option C. Jadi kalau ditanya adalah massa karbon, berarti AR karbon dibagi dengan MR CONH2 2 kali dikali massa NH2 massa CONH2 2 kali. Jadi dia sama ya, cuma bedanya di atas ini doang rumusnya. Oke.